dengan NPM 230611017. Di sini saya akan membacakan modul jaringan IPv4 address struktur. Apa itu IPv4? IPv4 adalah protokol versi keempat yang digunakan untuk memberi alamat unik pada perangkat dalam jaringan terdiri dari 32 bit. 4294, 967, 296 alamatnya, dan ditulis dengan notasi desimal bertitik. Tujuan dan manfaat mengidentifikasi dan memberi alamat perangkat mengizinkan data untuk berpindah secara tepat merupakan kerangka utama jaringan saat ini. Selanjutnya yaitu IPv4 Unicast. Unicast dalam jaringan komputer adalah metode pengiriman data dari satu perangkat atau ke satu perangkat lain yang spesifik destinasi di dalam jaringan. Pada sistem PIV4, alamat Unicast adalah alamat unik untuk mengidentifikasi satu host atau perangkat tertentu di jaringan. Artinya, setiap paket data yang dikirim menggunakan Unicast ditunjukkan hanya untuk satu penerima, bukan ke banyak perangkat sekaligus. Selanjutnya IPv4 Broadcast. Broadcast dalam jaringan komputer adalah metode pengiriman paket data dari satu sumber ke seluruh perangkat host yang ada dalam satu jaringan. Contohnya, jika subnet adalah 192.168.1.24, maka alamat broadcastnya adalah 192.168.1.255. Jika subnet 172.168.0.0.16, maka broadcastnya adalah 172.16.255.255. Dalam komunikasi broadcast, semua perangkat dalam subnet akan menerima paket tersebut tanpa kecuali meskipun tidak diminta. Tipe of IPv4 address. Apa itu jenis-jenis alamat IPv4? Yaitu terbagi beberapa jenis: Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast, Private versus Public Address, Loopback, Link Lokal, Reserved. IPv4 Multicast. IPv4 Multicast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim source ke sekelompok penerima group of service yang secara eksplisit mendaftar atau tergabung dalam grup multitask tersebut. Tujuan PIP multitask adalah mengirim data ke banyak tujuan sekaligus dengan efisien, menghindari duplikasi paket seperti pada Unicast ke banyak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal menjelaskan apa itu network segmentation. Network segmentation adalah proses memisahkan jaringan komputer menjadi beberapa bagian atau sub-jaringan. Yang lebih kecil, setiap segmen dapat diisolasi atau dimiliki aturan fungsi sendiri. Tujuannya yaitu adalah keamanan yang lebih tinggi. Serangan pada satu segmen tidak langsung menyebar ke seluruh jaringan. Yang kedua, tujuannya yaitu adalah manajemen yang lebih mudah. Setiap bagian jaringan dapat dikontrol dan dimonitor secara spesifik. Yang ketiga, yaitu adalah efisiensi kinerja. Mengurangi trafik broadcast yang meningkatkan kecepatan jaringan. Selanjutnya, yaitu adalah subnet and IPv4 network. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik membagi jaringan IP besar menjadi jaringan-jaringan lebih kecil. Yang bisa disebut dengan subnet ya, agar lebih terstruktur, efisien, dan aman. Ini mengubah bagian host dari IP address menjadi bagian network. Tujuannya yaitu mengurangi broadcast domain, mengoptimalkan alokasi IP address, dan mendukung struktur jaringan kompleks dengan banyak departemen. Yang ketiga yaitu adalah subnet A per 16 dan A per 8 prefix. Apa itu subnetting 16 dan 8? Yaitu adalah kalau yang 16 berarti 16 bit pertama adalah network misalnya 172.16.0.0 per 16. Kalau yang 8 berarti hanya 8 bit network misalnya 10.0.0.0.8. Subnetting 16 dan 8 digunakan saat perusahaan memiliki jaringan sangat besar dan perlu membagikan internal. Tujuannya yaitu adalah mengolah jaringan yang besar secara modular. Yang kedua, memberi IP per region, divisi, atau cabang. Oke, untuk yang keempat, itu adalah subnet to meet requirement, yaitu adalah berdasarkan kebutuhan, adalah membuat subnet sesuai dengan jumlah host, lokasi, atau fungsi tertentu berdasarkan ukuran default. Tujuannya yaitu menyediakan jumlah IP yang sesuai, mencegah pemborosan IP, dan memastikan efisiensi dan kontrol jaringan.
Oke, untuk yang terakhir adalah VLSM dan struktur desain. Apa itu VLSM? Itu adalah singkatan dari Variable Length Subnet Masking, adalah metode subnetting yang memungkinkan pengguna subnet dengan panjang berbeda dalam satu jaringan. Apa itu struktur desain? Struktur desain adalah pendekatan perancangan jaringan secara hierarkis dan modular agar mudah dikelola dan dikembangkan. Tujuannya yaitu memaksimalkan efisien IP, menyusun jaringan yang scalable dan mudah dikontrol, dan juga menghindari konflik dan duplikasi IP. Manfaat PLSM apa sih? Manfaatnya itu adalah alokasi IP fleksibel dan hemat, subnet dapat disesuaikan per kebutuhan, dan juga ideal untuk organisasi dengan berbagai divisi berukuran berbeda. Kalau manfaat super design, itu adalah mempermudah manajemen dan segmentasi, lebih aman karena segmentasi perlapisan, lebih cepat dalam troubleshooting. Oke, untuk penutupnya yaitu adalah IP4, detektif pengelola unicast, broadcast, native, KSM, dan lainnya. Itu sangat penting untuk menciptakan jaringan yang lebih stabil dan efisien. Teknologi konsep ini sangat krusial untuk profesi seperti network administrator, IT support, hingga developer. Poin pentingnya yaitu IP4 memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda, subnetting dan segmentasinya menjaga efisiensi dan keamanan jaringan. CLSM dan struktur desainnya membuat jaringan mudah diskala dan dikelola. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Devandi Kesmana dengan NPM 2306 11100. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.